Halo semuanya, selamat datang di sesi Explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah dokumen rancangan yang jujur aja luar biasa ambisius. Kita nggak lagi ngomongin sekedar tahu kan update website organisasi biasa. Nggak, kita bakal melihat langsung cetak biru dari evolusi teknologi masif milik Rumah Harapan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan RHI. Dokumen Master Plan Digital Ecosystem RHI 2029 ini benar-benar mendefinisikan ulang cara kerja sebuah institusi sosial. Jadi yuk, kita bedah bareng-bareng dan lihat gimana sih mereka merancang masa depan ini dengan sangat presisi. Nah, buat hari ini, kita punya 4 poin utama. Pertama, paradigma baru Rumah Harapan. Terus kedua, 8 pilar ekosistem digital mereka. Ketiga, kita bahas infrastruktur penggerak transformasinya. Dan yang terakhir, peta jalan RHI menuju tahun 2029. Singkat, padat, jelas ya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, paradigma baru RAHI, transformasi institusi. Sebelum kita ngomongin soal teknologi, hardware, atau aplikasi-aplikasinya, kita harus paham dulu nih pergeseran mendasar dari RHI. Kontrasnya tuh tajam banget loh. Dulu, lembaga kayak gini tuh seringnya cuma dilihat sebagai, ya, lembaga santunan biasa. Tempat yang tugasnya ngumpulin dana, terus nyalurin bantuan. Udah, titik sampai di situ. Tapi sekarang, RHI memposisikan diri mereka jadi pusat pemberdayaan masyarakat, sekaligus model transformasi kelembagaan yang berbasis teknologi. Jadi, arahnya benar-benar putar balik. Dari yang awalnya cuma sekedar ngasih bantuan sesaat, jadi upaya ngebangun ekosistem pendidikan dan kemandirian yang berkelanjutan. Dan inti dari perubahan ini menurut saya brilian banget. RHI itu lagi membangun sebuah operating system kelembagaan. Coba bayangin, saya suka banget sama metafora digital ini. Mereka nggak cuma bikin 1 atau 2 aplikasi terpisah buat gaya-gayaan aja, bukan. Mereka lagi merancang dan ngebangun sebuah OS, sistem operasi digital yang benar-benar komprehensif, terpusat, dan saling ngobrol satu sama lain untuk menjalankan setiap urat nadi misi mereka. Persis banget kayak iOS atau Android yang ada di smartphone kalian, ya kan? Tanpa OS yang solid, institusi segede apapun pastinya nggak bakal bisa lari kencang. Lanjut ke bagian kedua, 8 pilar digital alias mesin ekosistem RHI. Jadi, apa aja sih elemen yang jalan di dalam OS ini? Biar gampang dicerna, sistem ini dibagi jadi 2 kelompok fokus utama. Di kelompok pertama, kita punya pilar yang fokusnya keluar, alias yang langsung berhadapan sama manusia dan dampak sosialnya, yaitu ekosistem sosial, pendidikan, media, dan komunitas. Nah, di kelompok kedua, ini semacam mesin penggerak operasional di balik layarnya yang fokus ke kemandirian institusi. Ada ekosistem pemberdayaan, bisnis, fundraising, dan institusional. Ingat ya, ke-8 ekosistem ini nggak jalan sendiri-sendiri, tapi mereka saling tektokan, saling komunikasi dalam satu pusat data. Coba kita zoom in sedikit ke pilar sosial dan pendidikan. Hal yang paling bikin penasaran di sini adalah fokus mereka pada kepastian dan akurasi data. Nggak ada lagi tuh cerita tebak-tebakan atau data ganda. RHI ini jamin transparansi dengan mengganti pendataan manual pakai pemetaan sosial yang real di lapangan. Mereka nyatet histori bantuan tuh detail banget buat tiap anak yatim atau duafa. Terus di sisi pendidikannya, mereka pakai e-learning internal dan mantau perkembangan santri pakai cara modern. Pokoknya, niat baik dan simpati itu diubah sama RHI jadi serangkaian tindakan yang datanya benar-benar bisa diukur tiap hari. Terus gimana dong sama ekosistem pemberdayaan? Wah, ini sih perjalanan transformasi yang luar biasa. Coba posisikan diri kalian sebagai penerima manfaat. Kalian nggak cuma datang, nerima dana, terus udah, dilupain gitu aja. Nggak. Sistem RHI ini melacak progres dari langkah pertama banget, pengembangan skill dan pelatihan kerja. Kalau dasarnya udah dapat, masuk deh ke langkah kedua, inkubasi usaha. Di sini bisnisnya didampingin, dipantau terus, sampai akhirnya di langkah ketiga, status mereka di sistem berubah resmi jadi pelaku usaha yang mandiri. Ini namanya perubahan hidup nyata, yang didesain dan direkam jelas pakai teknologi. Tapi pastinya, buat muterin roda pemberdayaan segede itu butuh bensin yang gak sedikit dong. Nah, disitulah poin krusial ekosistem fundraising dan bisnis masuk dengan 4 target utama. Transparan, scalable atau bisa digedein kapasitasnya, terukur, dan profesional. Kenapa ini penting banget buat kita atau buat para donatur? Karena RHE itu bikin sistem manajemen donatur yang udah ada auto-reporting dan analitik kampanyenya. Mesin finansial ini dibangun di atas fondasi transparansi yang absolut. Jadi kalian sebagai donatur tahu persis kemana dan gimana uang kalian itu ngasih dampak. Dan bayangin kalau semua ekosistem internal tadi bisa jalan harmonis, wah, kita bakal ngelihat puncak ambisi yang keren banget. RHI bakal berkembang jadi sebuah movement atau gerakan, bukan sekadar lembaga statis. Lewat aset digital yang kuat, dashboard buat manajemen relawan, dan narasi yang dikelola profesional, mereka pengen nembus batas fisik sebuah bangunan institusi. Mereka mau jadi gerakan digital nasional yang dipercaya dan digerakin langsung sama masyarakat luas.
Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, infrastruktur penggerak transformasi. Waktunya ngintip dapur teknologinya. Kita kan udah paham visi besarnya, udah tahu pilar-pilarnya apa aja. Tapi, barang nyatanya apa nih? Buat mastiin 8 pilar tadi bukan sekadar wacana manis. Teknologinya dibagi ke 2 lapisan. Lapisan pertama itu infrastruktur dasar, kayak Google Workspace, Cloud Storage, sama database terpusat. Ini semacam fondasi wajib buat nyatuin semua orang di dalam organisasi. Terus di lapisan kedua, nah ini dia, infrastruktur pengembangan. Disinilah magicnya terjadi. RAI mengintegrasikan ERP khusus buat manajemen pesantren, pakai CRM canggih buat ngurusin donatur, sampai, dengar baik-baik ya, menggunakan kecerdasan buatan atau AI buat analitik dan reporting data. Bayangin, ada lembaga sosial di Indonesia yang pakai AI buat nganalisa seberapa efektif program mereka. Keren banget kan? Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian keempat, peta jalan RHI 2029, eksekusi cetak birunya. Bangun OS sekompleks itu jelas gak bisa kayak bikin candi semalam. Makanya evolusi ini dibagi jelas banget ke dalam 4 tahun yang krusial. Start di 2026 itu fase foundation atau fondasi. Fokusnya murni bersih-bersih dan nertibin data dari manual ke digital. Lanjut 2027 fase integration, di mana semua program tadi mulai disatuin ke dalam satu dashboard pelaporan. Masuk ke 2028 fase expansion, mereka bakal rilis mobile apps dan marketplace buat jualan produk UMKM binaan mereka. Dan puncaknya, di 2029 sebagai national model. Di sini sistemnya udah matang dan bakal direplikasi jadi standar nasional. Pendekatan yang super terukur kan? Nah, semua fase tadi bakal bermuara pada target besar di tahun 2029. Nantinya, RHI bakal punya OS kelembagaan yang terintegrasi secara total. 100% program mereka bakal jalan murni berdasarkan data, nggak ada lagi ceritanya pakai insting doang. Intinya, mentransformasi RHI jadi institusi modern yang benar-benar data-driven, sekaligus ngejadiin mereka sebagai role model yang bisa menginspirasi komunitas lain di seluruh Indonesia. Pada akhirnya, semua bedah data kita hari ini bawa kita ke satu pertanyaan yang bikin merinding. Coba kalian pikirin sebentar. Bakal kayak apa dampaknya buat bangsa ini kalau lembaga-lembaga sosial dan kemanusiaannya udah nggak lagi ngandelin tumpukan kertas, insting atau tebak-tebakan, tapi udah berevolusi jadi mesin pemberdayaan berbasis data yang super transparan dan akurat? Kalau Master Plan RHI 2029 ini sukses dieksekusi, mereka itu nggak cuma lagi ngubah satu organisasi aja loh. Mereka lagi mendefinisikan ulang standar masa depan kebaikan sosial di negeri kita.